Bangunkan pagi. Gimana sih awalnya emang iseng atau emang sudah direncanakan untuk meremake itu lagu? Jadi pengen lagu-lagu legend yang dulu-dulu ngehits banget, aku pengen bawa lagi dan bisa menjadi hits lagi gitu. Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi di On Cam Every Night. Kali ini barengan sama Dea Mita. Nah, kalau kemarin udah sama host-host yang lain, gantian kali ini Dea lagi nemuin Tribuners. Dan pastinya malam ini dia nggak bakal jawab-jawab sendirian. Pastinya seperti biasa ada guest kita yang spesial kali ini. Seorang musisi yang dia jebolan ajang pencarian bakat Tribuners. Siapa sih yang nggak tahu idol di sini? Dan pastinya tahu dong, Keljo, Kelvin Joshua sekarang udah ada di sana. Kita sama dulu. Halo Keljo. Hai, apa kabar Tribun? Baik. Nurse. Ya, baik. Semoga Tribuners di sana yang lagi nonton ini juga sehat ya, Kak. Keljo gimana nih? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Walaupun sekarang musimnya agak membingungkan ya, kadang panas, kadang hujan. Jadi bingung ya kayak ini sebenarnya udah musim kemarau atau masih hujan sih kayak gitu kan. Apalagi aduh ada lagi kabar kemarin katanya Omicron punya varian baru lagi. Dan pokoknya tetap jaga kesehatan aja. Kak Keljo juga sudah ini kan vaksin lengkap Oh, udah lengkap. 3 ya berarti ya. Iya. Oke, ini lagi sibuk ngapain nih Kak? Akhir-akhir ini selain promo single terbaru pastinya. Kalau sekarang aku lagi sibuk persiapan untuk single selanjutnya, single keempat. Wow. Untuk proses audionya sudah selesai, tinggal lagi persiapan untuk bikin video klipnya, karena aku kebetulan punya PH, harus ngurusin sendiri jadinya. Wow, berarti bener-bener Kak Keljo sendiri dari PH-nya Kak Keljo sendiri yang ngurusin, yang sebelumnya Kak MV sebelumnya juga? Yang Putri Iklan aku sendiri, yang Sirna juga sendiri, yang Sesal Terlambat single pertama itu baru pakai PH-nya teman. Oke, wow, ini fakta nih ya yang baru dia ketahui dan mungkin juga penggemarnya Kak Keljo, tapi mungkin udah pada tahu sih kalau penggemar ya ini ya Tribuners nih khususnya ternyata Kak Keljo punya PH. Wow, semoga nanti bisa merambah ke yang lebih besar lagi ya Kak ya. Anyway, kita tadi balik ke topik soal tadi kan dia sempat nyinggung soal musik, lagu terbaru, single terbaru lagi nih. Setelah tadi udah di-mention sama Kak Keljo ada Sirna lagunya kan. Sekarang udah balik lagi remake nih kali ini. Congrats karena dia udah lihat 1M++ viewersnya. Terima kasih. Keren banget. Kak ini apa namanya? Sebelumnya juga udah sempat manggung-manggung gitu belum sih Kak? Di bulan Juni ini kebetulan udah lumayan ya, udah lumayan tempat-tempat manggung di Jakarta tuh udah mulai buka, jadi bisa promonya secara offline sekarang, kalau dulu kan online. Gitu. Oke, berarti udah bisa nge-gigs di mana gitu ya buat langsung bawain single terbarunya. Kita tadi udah dibocorin juga Putri Iklan. Ini tadi remake dari band legend ya Kak, termasuknya nggak sih? ST12. Ini awalnya kan kalau dia lihat kan udah viral dulu nih versi sepenggalnya yang sangat menagih di telinga itu ya kayak. Itu gimana sih awalnya emang iseng upload aja bikin audio itu terus viral atau emang sudah direncanakan untuk meremake itu lagu? Memang kalau di aku tuh sebenarnya aku tuh punya tim YouTube dan juga sekarang tuh lagi fokusnya ke TikTok. Kebetulan waktu itu kita pengen konten dan akhirnya kita cari lagu untuk di remake menjadi R&B. Gitu. Kita cari-cari band, akhirnya dapat 2 lagu. Yang pertama lagunya Leto waktu itu. Setelah itu lagunya dari ST12. Dan kalau di digital platform, lagu Putri Iklan itu paling atas. Iya betul banget. Gitu ya. Jadi wah kayaknya seru nih, orang-orang udah pada tahu lagunya, udah ibaratnya udah dikenal banget sama masyarakat. Ya udah akhirnya kita pengen bikin sesuatu yang beda dari versi aslinya yang lebih arahnya tuh ke pop Melayu. Gitu. Oke, berarti dari itu. Bener, aku bikin ke pop R&B. Itu sih awalnya. Jadi sebenarnya sebuah bentuk spontanitas aja sebenarnya. Gitu. Dan ternyata banyak banget yang mengapresiasi ya, banyak banget yang pengen dibikin full versionnya. Dan itu juga sekarang
bahkan Putri Iklan juga ada di cover-cover di digital platform juga kan Kak. Dan versi Kak Keljo pun juga nggak kalah ternyata kayak gitu. Nah ini sedikit agak belok dikit nih, kalau boleh tahu nih Kak Keljo, relate gak sih sama lagu Putri Iklan ini? Love story-nya seorang Keljo gitu, pernah nggak di posisi yang mengagumi wanita kan ini ceritanya? Dulu, wah ini sebenarnya lagu yang aku dulu pas SMP itu, SD atau SMP, aku tuh dengerin. Dan bisa dibilang relate juga sama aku. Karena dulu itu aku tipe orang yang susah untuk dapet, apa ya, gimana ngomongnya ya, ya pokoknya dalam hal percintaan tuh struggle gitu. Kadang cuma bisa ngeliat orang ada yang cantik nih kayak, aduh gue cuma bisa mengagumi doang, gue gak punya keberanian nih. Jadi itu sebenarnya relate banget sama Putri Iklan. Jadi kayak kalau sekarang ngebawain, sekarang menjadi lagu yang bisa dirilis kembali, itu seperti kayak gue tuh menceritakan masa kecil gue nih yang struggle di percintaan gitu. Jadi flashback ya malahan. Jadi flashback. Keinget nggak juga sama yang dulu-dulu tuh? Keinget, mungkin keinget bentuk dan namanya aja ya. Kalau ceritanya mungkin itu udah ya pas kecil banget soalnya. Masih cinta-cinta monyet gitu lah ya Kak. Pasti banyak nih yang dikagumin dulu. Oke. Boleh nggak diceritain Kak Keljo gimana prosesnya gitu dari perizinannya, kan pastinya kan karena ini kan juga lagunya kan sebelumnya di milik ST12 gitu kan, perizinannya gimana sih kayak gitu, copyright dan segala macam gitu Kak? Jadi sebenarnya lagu ini tuh memang melalui proses yang amat sangat panjang sih. Jadi pertama aku cover, terus ternyata viral di TikTok gitu kan. Setelah itu ada nggak tahu ya, aku nyebutnya oknum atau orang yang masukin cover aku ke digital platform waktu itu. Oh, berarti bukan Kak Keljo awalnya ada yang iseng ya. Masukin cover aku di loop sama dia, akhirnya jadi sekitar 4 menit. Dimasukin ke digital platform. Pada saat itu aku takut dong. Karena di situ bukan aku yang masukin, tapi itu adalah suara aku, jadi aku agak-agak takut kalau misalnya nanti bermasalah sama pihak yang berwajib itu, pihak yang punya lagu itu gitu kan. Akhirnya aku kontak ke SoundOn. SoundOn itu adalah agregator yang dimiliki sama TikTok. Aku minta tolong dong ini di take down biar bisa tolong di take down biar nggak bahaya akunya gitu loh. Iya betul, karena itu namanya Keljo gitu ya. Ya karena gini, sebelum di saat aku cover itu sebelumnya itu memang ada berita-berita hangat tentang percover-coveran itu kan. Iya betul, benar yang lagi banyak banget itu kan. Iya, ada nggak izin lah segala macam. Aku sama sekali nggak mau. Misalnya aku cover full di YouTube, aku tanpa perizinan aku nggak mau. Aku takut bisa menimbulkan masalah yang sebenarnya nggak pengen ada gitu loh ya kan. Ya udah aku minta di take down yang ada di digital platform, dan itu tanpa menggunakan namaku di situ. Nah akhirnya diuruslah sama mereka, dan ternyata mereka mendapatkan license dari lagu Putri Iklan gitu. Akhirnya diberilah kesempatan untuk aku untuk merilis full lagunya gitu. Akhirnya ya udah produksi, setelah itu izin ke writer, ke publisher juga. Jadi ya lumayan, prosesnya lumayan panjang sampai akhirnya terwujudkanlah full version dan versi dari aku ini. Putri Iklan. Jadi memang kan banyak tuh orang, waduh ini telat nih, uploadnya telat fullnya, udah waktu viralnya dulu gitu kan. Tapi menurut aku ya you guys have to know ini tuh panjang banget prosesnya. Jadi ya walaupun memang waktunya tidak cepat dalam rilis yang versi full ini, tapi aku harap bisa mengobati rasa kerinduan ingin mendengarkan fullnya sih.
Ya tapi emang ini banget sih Kak, kalau aku pribadi nih ya ini nggak peres atau gimana karena aku ngobrol langsung sama Kak Keljo ya kan, tapi langsung waktu berapa minggu yang lalu berarti kan itu di-upload tuh aku langsung gila akhirnya nih bisa nih aku dengerin waktu ngantor gitu. Karena seasik itu versi yang kali ini benar-benar fresh gitu kan Kak. Dan sebelumnya juga sempat kontakan nggak sama pihak ST12 terus terutama sama Kak Charlie karena yang nulis Kak Charlie ya? Jadi waktu pertama cover itu aku di repost sama band ST12 sama band juga gitu kan. Jadi ya seneng banget sih karena dinotis sama aslinya nih. Dan setelah itu juga beberapa minggu yang lalu setelah rilis fullnya TikTok bandnya itu juga ngepost lagu dengan menggunakan sound yang berikan versi aku. Jadi memang aku sih merasa sebuah ya di-appreciate sama mereka. Tapi kalau misalnya dalam berhubungan langsung sama Charlie-nya itu kita lewat publisher. Oke, berarti ini malahan berarti tadi sebelumnya Kak Keljo diberi kesempatan untuk merilis versi baru ya, bukan dari Kak Keljo yang minta kan? Iya. Jadi memang diberikanlah license-nya gitu. Kalau dalam bahasa musiknya ya ada apa ya bahasanya, pokoknya ada perjanjian tertentu dan pokoknya diizinkan gitu. Oke. Nah, walaupun ini tuh bener-bener fresh yang tadi dibalutnya R&B gitu kan lagunya ini, tapi tetap bisa bikin kita nostalgic gitu ya. Kita kembali waktu lagu ini juga di booming-boomingnya waktu itu kan tahun berapa udah lama banget itu. Ini kan Kak Keljo sendiri nih, kayak dari dia sumber yang dia dapatkan ini yang meracik itu sendiri aransemennya ya Kak ya? Ya, betul. Gimana ceritanya kenapa memilih R&B Kak? Karena kenapa memilih R&B? Karena sebenarnya musik R&B itu, jadi aku punya tim yang background-nya memang R&B, musiknya R&B, dia pun punya lagu gitu kan. Jadi dari situ aku diajarin lah gimana cara memproduce lagu R&B gitu. Karena aku juga background-nya itu dari aku bisa piano sama bisa gitar. Jadi, untuk nge-produce lagu R&B itu lebih mudah jadinya. Gitu sih. Nah, tapi fun fact sebenarnya aku pun juga sekarang dalam nge-produce lagu itu memang ini baru Putri Klan nih ibaratnya produk pertamaku lah dalam nge-produce gitu. Jadi sebelumnya aku dibantu, aku dibikinin sama kalau misalnya cover gitu musiknya dibikin. Dan sekarang nih pertama kali aku bikin sendiri dan ternyata tanggapan dari masyarakat baik. Jadi sangat bersyukur bisa mempunyai kesempatan yang emas seperti itu. Emang keren banget sih Kak nih ya. Dan itu berapa lama mengaransemen itu jadi seindah itu? Kalau aransemen tuh pas cover itu, jadi aku cover dulu. Serta musik-musiknya itu sekitar 2 jam. Karena itu kan di ref-nya dulu ya. Itu aku langsung bikin videonya, besoknya upload. Nah, setelah itu disuruh di-fullin lagunya. Perkiraan aransemen kurang dari 2 hari. Itu termasuk cepet ya, Kak ya? Iya, kurang dari 2 hari. Karena waktu itu memang ada deadline-nya kan. Ayo, tanggal segini harus udah bisa upload. Jadi, memang karena dikejar deadline, akhirnya kerjanya harus lebih cepat gitu. Tapi ternyata walaupun buru-buru tetap Terima kasih. Ya, itu sebuah bentuk dari apa ya? Dikejar waktu sih sebenarnya. Kalau orang Jawa nih, Kak Keljo, the power of kepepet, Kak. Kepepet. Aku Jawa ini. Gimana, Kak? Aku Jawa. Oh iya. Orang mana, Kak? Orang mana? Aku lahir Mojokerto. Oh, Mojokerto. Wah, ini aku juga mau Jawa ki, mau Solo aku. Oh, Solo. Ya. Beda city lah ya bahasanya. Berarti Jawa Timuran ya, Kak ya? Aku Jawa Timur, tapi papa aku Jawa Tengah. Oh, di Cilacap. Oh, oke. Wah, ternyata sama-sama wong Jawa. Bisa nggak, Kak, bahasa sana? Gimana
gimana ya? Kalau denger ngerti, tapi kalau ngomongin agak harus mikir dulu. Berarti lebih ke Jawa Timurnya ya? Ke Jawa Timurnya. Ke Jawa Timurnya. Oke. Wah, ternyata ini fun fact lagi. Dia baru tahu kalau ternyata orang Jawa Timur, Tribuners, Kak Keljo ini. Bisa lah ya, kapan-kapan kalau lagi mudik mampir ke Solo gitu, Kak. Oke, back to the topic, lagu Putri Iklan versi Keljo ini. Ini kan berarti 2 harian itu sudah jadi langsung upload gitu kan, sekalian sama video klipnya ya. Ya. Itu benar-benar juga sederhana banget, mirip sama kayak waktu awal versi TikTok waktu itu kontennya. Itu juga yang mengarahkan untuk seperti itu video klipnya, apakah juga Kak Keljo? Jadi aku sebenarnya di video klip itu project manager. Jadi memang aku di situ tuh storyboardnya memang nggak ada. Sebenarnya kita cuma oke, nanti shoot di sini, shot di sana, 4 kali shot, habis itu nanti tinggal diedit gitu. Jadi memang kalau itu sih sebenarnya teamwork ya, teamwork. Jadi aku pengennya gini ya, aku pengennya gini, nanti terus dirembuk lagi itu sih. Jadi memang sebenarnya sebuah teamwork aja. Oke, apalagi tuh sama teman-teman gitu ya. Teman-teman. Ada Azhardi, terus juga ternyata di versi yang full ini ada kejutan yang lain ya Kak, rapper, ada rapnya kan, itu bener-bener kaget lah, ternyata ngajakin, awal itu aku bingung, loh kok sama ini juga, Devin Adam juga, ini apakah akan ada rapnya, ternyata setelah didengar, beneran. Itu gimana ceritanya kok bisa, kalau Kak Azhardi kan emang udah ada kan di awal itu, terus kok juga ngajakin sama Devin, itu gimana? Jadi memang aku pengen ngasih warna yang berbeda sih dari yang dari cover sama ya itu yang seperti dia bilang kejutan. Memang kalau misalnya lagu ini aslinya kan dia bagiannya tuh hanya verse, habis itu pre-chorus, chorus gitu kan. Dan aku pengen ngasih sesuatu yang R&B-nya tuh kental gitu. Jadi oke lah akhirnya rap, dan itu rapnya juga langsung diciptain di studio. Jadi nggak ini coba isi ini ya, lu bikin dulu seminggu, enggak. Jadi dia datang, oke bentar gue pikirin dulu ya, sekitar setengah jam ya langsung recording gitu sih. Demi apa, berarti itu nggak ditulisin dulu sama Kak Kelvin? Belum, enggak, aku nggak nulis rapnya, tapi si rappernya yang nulis dari rapnya gitu. Ya, jadi kalau proses panjangnya, hari sebelumnya aku ngasih tahu, nih lagunya tuh tentang ini, dan nanti pas nanti di studio coba bikin yang satu nuansa lah sama lagunya. Wow, ternyata langsung spontan di situ ya, walaupun udah dikasih hamin berapa itu. Keren banget ya Devin juga nih, bisa membawakan benar-benar berhasil untuk lagu Putri Iklan versi kalian bertiga ini. Kan kalau sama Kak Azhardi kan udah memang dari Idol kenalnya Kak, atau sebelumnya juga teman nongkrong nih? Aku kenal Azhardi itu dari Idol. Nah kalau Devinnya gimana nih? Kalau Devin itu sebenarnya temannya teman ya, friend of a friend. Jadi memang tim aku tuh yang tadi aku ceritain tuh R&B banget. Dia punya satu kolektif musik namanya Digital Evercloud. Itu di Spotify ada, dan mereka tuh udah banyak banget lagunya. Sampai pada akhirnya aku jatuh cinta banget sama cara nge-rapnya si Devin Adam ini. Gitu. Akhirnya aku kontak dia gitu kan, ayo kita collab yuk gitu kan. Akhirnya terwujudlah di lagu Putri Iklan ini. Gimana sih Kak, puas dengan Putri Iklan versi ini? Jujur puas dan senang banget bisa punya kesempatan seperti ini, dan juga tujuanku pun bisa dibilang mungkin tercapai ya, karena memang aku pengen membawa lagu Putri Iklan ini jadi agak-agak jaksel gimana gitu. Betul, iya sih. Jadi memang pengen nih, anak muda sekarang kan dengerinnya agak-agak R&B gitu ya. Jadi pengen lagu-lagu legend yang dulu-dulu ngehits banget, aku pengen bawa lagi dan bisa menjadi hits lagi gitu. Jadi orang pun nggak hanya kenal sama aku aja, tapi orang juga
makin kenal lagi lah sama ST12 sama karya-karyanya. Iya, betul-betul. Ini pun jadi nanti bisa benar-benar industri musik kita jadi berbaur lagi gitu ya, Kak ya? Yes. Wow, oke. Terus ini berarti kalau aku ada lihat di postnya Instagram nih, Kelvin ini kan ngupload kayaknya tuh ada timeline gitu loh. Setelah Putri Iklan tuh bakalan ada lagi. Ini boleh nggak sih boleh dibocorin atau bisanya request nih? Jadi memang di tahun ini aku fokusnya kalau dalam sosial media kan lebih di TikTok sekarang. Jadi segala konten, contohnya cover dan lain-lainnya itu aku di TikTok, dan sekiranya misalnya ada yang viral lagi mungkin di TikTok dari cover-cover aku, mungkin aku akan melakukan lagi sebuah remake seperti Putri Iklan. Tapi di lain sisi juga aku fokusnya sekarang juga lebih ke single-single aku yang bakal aku rilis dalam waktu dekat. Oke, nah ini tadi seputar Putri Iklan ya, kita sudah tahu ternyata bagian rap adalah dadakan Tribuners, itu tadi dibikinnya dadakan, dan juga ternyata sebelumnya juga pernah di-upload secara ilegal ya sama oknum yang nggak dikenal gitu ya Kak ya, tapi akhirnya full versionnya ini bisa udah 1M lebih viewersnya. Nah sekarang aku pengen tahu tentang Kelvin Joshua. Ya. Kepoin gitu ya. Ini kan tadi sempat mention emang basicnya bisa piano juga gitu kan, gitu. Kalau kenal musik udah sejak kapan sih sebenarnya? Aku kenal musik mungkin bisa dibilang dari kecil ya. Sebentar, ini keluarga? Gelap banget. Jadi kalau misalnya musik itu aku dari vokal awalnya. Jadi aku dari kecil les vokal, habis itu lomba-lomba di mall kan dulu banyak ya. Gitu. Aku dulu juga sempat Idola Cilik. Gitu. Oh iya, tahun berapa? Aku padahal ngikutin. Aku Idola Cilik 2 waktu itu. Padahal aku ngikutin. Berarti 2 tuh sama siapa aja ya? Sama Bastian waktu itu. Oh, oke. Nah, terus cuman aku di situ sampai babak 25 besar. Jadi setelah Idola Cilik aku berkesempatan di musikal Laskar Pelangi. Terus setelah itu vakum lah, istilahnya vakum dulu vokal. Akhirnya aku fokusnya ke alat musik dulu. Waktu itu aku belajar gitar, belajar piano, sampai akhirnya ini kalau cerita fullnya ya, full perjalanan aku. Sampai akhirnya pas kuliah, aku waktu itu sempat jadi musisi kafe. Oke, sama band atau sendiri? Sama band. Jadi musisi kafe. Setelah itu ada Indonesian Idol Special Season, barulah situ aku mencoba lagi kompetisi-kompetisi gitu sih. Idol lagi ya, dan akhirnya sampai, dan apa namanya, kan itu kan namanya kan Idol Special Season kan sebenarnya. Apa sih Kak artinya waktu itu? Aku sebenarnya kayak mencari-cari kenapa dinamainnya kayak gitu. Special Season, karena seasonnya lagi season pandemi ya. Oke, karena pandemi. Karena jadi nggak ada penonton, terus oh iya betul. Jujur lebih menegangkan sih sebenarnya. Mungkin kalau season lain tuh ada penonton, jadinya asik, jadi crowd-nya tuh enak gitu loh. Aku pun sebagai yang pernah jadi musisi kafe pun lebih senang ada crowd, karena memang terbiasa untuk harus mengasihkan crowd gitu kan. Sekarang pas kemarin Idol tuh nggak ada penonton sama sekali, jadi malah berasa banget lebih deg-degan gitu sih. Mana juri gitu ya pada ngeliatin semua gitu langsung. Oke, berarti sebelum Idol tuh ternyata sempat ngeband ya lah, hitungannya juga ya ngeband itu tadi. Aku lihat juga sebelum Idol sama DVM Kak kalau nggak salah. Itu sebelum juga? Sebelum. Jadi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi aku waktu itu tuh manggung di kafe tuh bisa seminggu tuh 7 panggung setiap hari waktu itu. Gitu. Tapi setiap hari? Setiap hari. Satu harinya 7? Iya, enggak, sorry. Satu harinya tuh 1. Oh, 1. Berarti full gitu ya? Oke. Satu hari 1 panggung. Jadi memang di kafe itu aku sebenarnya latihan untuk nyanyi lagi sebenarnya.
gitu, ngasah lagi gimana caranya untuk mengasihkan keadaan stage gitu-gitu ya. Jadi memang itu bekal yang lumayan berharga banget buat aku, dan kedepannya aku pun juga masih ngambil beberapa apa yang aku dapatkan dari kafe gitu loh. Itu sih. Oke, nah kalau sama DVM itu ininya kok bisa sama mereka gitu awalnya gimana? Itu kan cover yang aku suka banget adalah medley-nya Chrisye itu. Iya, iya. Jadi awalnya terbentuk itu karena waktu itu di tahun 2019 atau 18 aku lupa. Jadi aku ikut Indonesian Idol juga waktu itu. Indonesian Idol 9. Sampai pada akhirnya kita yang tidak lolos ini tidak dapat golden ticket waktu itu. itu. The Voice ya kayaknya ya. Kak siapa? Derry. Iya. Ya, cuman dia sekarang lagi mau The Voice. Oke. Gitu. Jadi di situ ketemu, akhirnya kita bikin band, dan berawal dari ya kita main 1 minggu 1 panggung, habis 3 panggung, sampai pada akhirnya puncaknya itu di tahun 2019 itu ya 1 minggu 7 panggung, dan itu berkali-kali sempat tipes, sempat sakit karena memang fisiknya harus dipus terus, dan paginya pun aku ngampus waktu itu. Wow, berarti benar-benar imbang ya Kak ya? Pendidikan sama karir ini keren banget. Wow, luar biasa. Dan ikut idol lagi waktu itu. Nah, ini jadi inget nih aku soal medley Chrisye tuh Kak. Kalau boleh nih ya, masih boleh request tuh yang nanti next cover. Aku jatuh cinta banget sama aransemen yang Juwita Kak. Sumpah. Kalau boleh nih ya, dari Dea requestnya Juwita next-nya. Tapi nanti kan dia pasti kan mengikuti lah nanti. Oke. Dan ini sebelum putar iklan juga, ini yang paling akhir, nanti next juga ada lagi, bakalan ada single orisinil ya Kak ya? Iya, habis ini single orisinil yang kalau sebelum-sebelumnya kan di single orisinil aku kan lagunya sedih ya. Ada kejutan lagi nih. Galau banget gitu kan. Nah, ini di single orisinal yang ketiga aku, ini joget sekarang. Wow, oke. Berarti bakalan joget lagi kah kayak puter iklan? Iya, aku harap sih bisa lebih joget lagi ya. Karena ini aku membawa nuansa R&B 90-an. R&B 90-an. Oke. Ini masuk ke, kan katanya kan lagu Sesal Terlambat sama Sirna. Iya, Sesal Terlambat sama Sirna itu kan jadiin trilogi kan? Apakah itu? Ketiganya itu? Betul. Jadi kalau aku spoil sedikit ya, ini lagu itu bercerita tentang sebuah final moment dari kegalauan gitu. Udah capek, menyesal, udah capek, kecewa karena di ghosting, akhirnya tidak percaya lagi sama yang namanya cinta. Wow. Tapi happy. Tapi happy gitu. Bukannya, pokoknya tidak percaya sama namanya cinta tuh maksudnya adalah udah deh, gue mau have fun dulu aja gitu. Karena it's okay ya, kayak gitu ya Kak ya. Berarti dulu, karena jodoh pasti datang ya nggak sih? Oke. Kak Keljo, gimana perasaannya bisa berhasil di posisi sekarang ini? Rasanya bersyukur dan senang banget sih pastinya, dan aku juga berharap beberapa karya-karyaku juga bakal disukain ke depannya. Apa yang aku akan kerjakan semoga bisa dapat sambutan hangat lah dari masyarakat pendengar musik Indonesia. Amin. Ditunggu nih berarti ya lagu selanjutnya ini yang bikin joget Tribuners. Kita tunggu, kita tagih nanti ya. Kalau goals-nya untuk saat ini yang terdekat apa Kak? Mungkin ingin dikenal seperti apa sih Kelvin Joshua dalam dekat ini kayak gitu? Aku dalam waktu dekat ini pengen dikenal sebagai penyanyi Indonesia pendatang baru yang mungkin lagu-lagunya bisa relate sama teman-teman semua. Jadi
tujuan aku tuh sebenarnya bukan pengen terkenal lah atau apa. Sebenarnya itu mungkin alasan 3, 4, 5, tapi Bonus lah ya Kak ya. bonus, tapi yang aku pengenin adalah ketika ada orang galau, ketika ada orang senang, larinya ke lagu-lagu aku. Bisa menemani, membantu mereka bisa pulih. Oke. Pulih atau makin parah ya galaunya. Jangan ya. Mungkin kan bisa menyadarkan kita gitu ya Kak, kalau kayak gini nggak apa-apa kok, nanti bakalan pastinya kan ada sesuatu yang lebih baik ke depannya. Cela deh ya nih. Oke, Kak Keljo, ini kita udah bermenit-menit ngomong sebelum kita closing ya, obrolan yang sangat seru ini. Boleh nggak dinyanyiin sepenggal gitu, puter iklan? Boleh banget sih. Cuman akapela aja atau mau pakai piano? Aduh, akapela aja kali ya, nanti Ya, okay. ngerepotin ya kita ya kalau pakai piano. Oke. Yang Putri Iklan ya? Yes. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar tersentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti bidadari, kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah ku pandangi, mirip iklan di TV. Yeay, ini dia yang terngiang-ngiang di TikTok Tribuners, sekarang sudah bisa didengar di mana aja Kak? Di semua musik platform Indonesia, dan juga jangan lupa untuk lihat video klipnya di YouTube aku, dan juga jangan lupa juga nih untuk dengerin lagu orisinal aku, Ada Sesal Terlambat, Sirna, buat yang galau-galau dengerin juga ya. Weh, siap. Oke Tribuners, jangan lupa ya ini tadi ya. Tapi ini boleh dia memuji lagi, memang suaranya Keljo tuh khas gitu ya. Tidak berubah. Wah, Tribuners kepo gimana sih itu tadi lagu-lagu yang lain dari Keljo, Kelvin Joshua, langsung aja tadi di semua digital platform kepoin, dan kita tunggu nanti single terbarunya lagi. Mungkin nanti kita bisa next ngobrol lagi ya. Pastinya. Oke, terima kasih Kelvin Joshua untuk waktunya, sudah mau dikepoin sama Dea jam segini ya kan. Mungkin habis ini sibuk ngapain lagi atau mau istirahat? Silakan beristirahat. Terima kasih sekali. Semoga nanti next bisa ketemu langsung ya. Ataupun aku nonton konsernya nanti. Boleh. Oh iya, by the way, aku hampir lupa. Aku tuh lagi ada showcase. Jadi aku tur Jabodetabek. Kemarin tuh hari Minggu kemarin aku udah di Tangerang, di Bintaro. Dan besok Jumat aku ada showcase di Depok. Di Depok. Kalau Jumat besok banget tuh. Jumat besok banget aku bakal manggung di Depok. Aku bawain semua lagu orisinal aku dan juga Putri Iklan juga. Jadi kalau di Depok besok, pokoknya cek Instagram aku aja infonya. Gitu, di Depok, terus habis itu nanti di Bekasi, di Bogor, habis itu di Jakarta. Terakhir. Wow. Oke, jangan lupa ya Tribuners ya buat nonton. Kita dukung Keljo untuk semakin dikenal ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak Keljo untuk waktunya. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye. Nah itu tadi Tribuners, obrolan dia minta sama Keljo, Kelvin Joshua. Gimana nih? Lagunya nagih banget ya tadi waktu dinyanyiin. Semoga Tribuners juga senang sama obrolan tadi. Dan jangan lupa saksikan On Cam Every Night setiap harinya pokoknya di channel YouTube Tribun News ya. Jangan salah, jangan kemana-mana, di channel YouTube Tribun News setiap hari. Oke, Dia Mita pamit dan sampai jumpa Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.